Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi tentang update tenaga honorer, di mana informasi ini adalah informasi yang sangat penting untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia. Di mana informasi ini adalah adanya realisasi untuk seluruh tenaga honorer itu diangkat menjadi ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hasil raker Komisi 2 dengan Kemenpan RP, dan ditegaskan bahwa untuk tenaga honorer di bulan November di tahun 2023 itu wajib diangkat menjadi ASN P3K. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, untuk memberikan informasi ini, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Silakan teman-teman mendengarkan informasi ini sampai selesai sehingga teman-teman tidak salah memahami informasi yang kami berikan. Di mana judul informasi dalam video ini adalah Alhamdulillah November mendatang ada kejutan untuk tenaga honorer. Junimar pengangkatan realisasi di 2023. Jadi Junimar ini adalah Wakil Ketua Komisi 2. Informasi penting untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia adalah adanya realisasi pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut kabar resmi dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, bahwa pemerintah akan merealisasikan pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi P3K di tahun 2023. Tempatnya pada bulan November mendatang. Pengangkatan ini memang menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh para tenaga honorer, mengingat telah beredar luas kabar penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Penuturan dari Junimar tersebut seakan memberikan angin segar kepada para tenaga honorer mengenai harapannya agar bisa diangkat menjadi pegawai ASN P3K. Junimar Girsang menjelaskan bahwa pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K harus terrealisasikan paling lambat pada 28 November 2023 mendatang. Dan hal ini menjadi pernyataan resmi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut. Pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini. Itu kata Junimar Girsang. Hal itu cukup menjadi penguat informasi untuk para tenaga honorer agar terus bersabar menanti proses pengangkatan atau peralihan menjadi ASN P3K tersebut. Kabar gembira dari serangkaian informasi ini yaitu bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K melalui Kementerian Pan-RB juga harus berlaku untuk seluruh tenaga honorer. Tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang terdiri atas para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, serta tenaga kebersihan dan anggota Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Tenaga honorer sebagaimana disebutkan di atas hendaknya bisa berbahagia sebab pemerintah akan terus berupaya agar diangkat menjadi pegawai ASN P3K di akhir tahun 2023 ini. Lebih lanjut, Junimar juga menegaskan bahwa pada pengangkatan tenaga honor menjadi P3K ini tidak ada pengecualian khusus yang kemudian menjadi persyaratan. Sebab pihaknya menekankan bahwa pengangkatan atau peralihan status tenaga honor menjadi P3K tersebut adalah bersifat otomatis, sehingga para tenaga honorer tinggal menanti informasi dan instruksi resmi dari pemerintah.
Junimar juga menjelaskan bahwa kedepannya usai dilakukan pengangkatan tenaga honor menjadi P3K, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat melakukan pengangkatan tenaga honorer secara sewenang-wenang. Hal itu dengan tetap mempertimbangkan jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah. Maka harus dipahami dan disikapi oleh para kepala daerah. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, maka memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun setelah ini, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tanpa izin formasi dari Kementerian Pan-RB, ujar Junimar. Menanggapi hal demikian, Junimar juga menyampaikan catatan kepada Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, terkait pengangkatan tenaga honor menjadi P3K ini. Di mana catatan dari Junimar ini terangkum seperti di bawah ini. Yang pertama, Komisi 2 meminta tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap seluruh tenaga honorer. Yang kedua, tidak ada pengurangan honor tenaga honorer yang diterimanya saat ini. Yang ketiga adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait masalah tenaga honorer perlu menghindari adanya pembengkakan anggaran. Yang keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN yang dimaksud tersebut adalah termaksud menjadi P3K tentunya. Maka sebenarnya pemerintah juga turut berupaya menyelamatkan nasib honorer ke depannya. Demikian informasi ini dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi informasi ini cukup jelas ya teman-teman tenaga honorer, di mana pengangkatan terrealisasi di tahun 2023 untuk menjadi ASN P3K ini ditegaskan oleh Pak Junimar selaku Wakil Ketua Komisi 2 di tanggal 28 November di tahun 2023. Itu sudah tidak ada lagi tenaga honorer dan tentunya teman-teman semua wajib diangkat menjadi ASN dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini informasi yang sangat baik buat teman-teman tenaga honorer yang sudah lama menanti teman-teman menjadi aparatur sipil negara atau ASN, dan tentunya teman-teman akan mendapatkan hak itu di akhir tahun ini. Nah, mungkin yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman semua, kalau kita melihat informasi ini, jadi pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman, tentunya akan ada seleksi yang namanya administrasi. Nah, teman-teman mulai sekarang sudah bisa mempersiapkan semua berkas teman-teman yang sifatnya itu wajib buat teman-teman, yang tentunya ini syarat teman-teman untuk diangkat menjadi ASN P3K. Tentunya seperti ijazah, transkrip nilai, dan juga hal-hal yang mungkin menyangkut wajib dalam profesi Anda seperti STR dalam dunia kesehatan. Jadi itu mungkin gambaran atau berkas lampiran yang teman-teman harus siapkan jauh-jauh hari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.